Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi fid daraini amin. Thumma ususan ila ruhi syekh Syai'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari yang diberi syarah oleh Sayyid Abi Bakar Syata Ad-Dimyati dalam kitabnya yang berjudul I'anatut Talibin. Kita tahu semua bahwa Sayyid Abi Bakar Syata Ad-Dimyati ini banyak menjadi guru dari para ulama-ulama di Indonesia. Salah satunya adalah murid dari Sayyid Abi Bakar Syata Ad-Dimyati, kiai saya, Kiai Haji Samsul Arifin, ayah dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Beliau 40 tahun di Mekah dan salah satu gurunya adalah Sayyid Abi Bakar Syata Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Talibin. Malam ini kita akan membaca teks yang sudah dibagikan sebelumnya. Wathaniha jaryuma'in ala udwin mausulin fala yakfi an yamassahul ma'u, atau mungkin fala yakfi an yumissahu al-ma'u bila jarayanin li'annahu la yusamma ghaslan. Beberapa bulan sebelumnya kita sudah berbicara mengenai syarat dari wudu. Jadi syarat sahnya wudu itu, syurutus sihhatil wudu'i, disebutkan sebelumnya itu ada 5. Syarat yang pertama, kalau kita mau berwudu harus menggunakan air suci dan menyucikan, yang kita sebut sebagai al-ma'ul mutlak, air suci dan menyucikan. Karena itu kita tidak bisa berwudu dengan menggunakan air kelapa, karena air kelapa itu suci tapi tak bisa menyucikan. Harus berwudu dengan air suci dan menyucikan, atau yang disebut dengan al-ma'ul mutlak. Sekalipun wudunya itu adalah wudu yang sunnah, bukan wudu yang wajib. Itu syarat sihhatul wudu yang pertama, berwudu dengan menggunakan air suci dan menyucikan. Syarat yang kedua, wathaniha, syarat yang kedua dari sahnya wudu itu jaryuma'in, mengalirkan air, ala udwin mausulin, atas anggota badan yang dibasuh. Fala yakfi, maka tidak cukup kalau dibaca an yamassahu al-ma'u, tidak cukup menyentuh hu kepada udwin, kepada anggota wudu itu, al-ma'u apa air, bila jarayanin tanpa mengalir. Atau dibaca an yumissahu amassa yumissa, amassa yumissu,
maka tidak cukup menyentuhkan air pada anggota tubuh itu. Hanya dibasahin saja anggota wudhunya. Tentu kita tahu bahwa pada anggota wudhu itu ada yang dibasuh dan ada yang diusap. Ini berdasarkan firman Allah kan, idza kumtum ilas salati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi yang dibasuh itu dua tangan kita, muka kita, fausilu wujuhakum, muka kita dibasuh, wa aydiyakum, tangan kita dibasuh, wa arjulakum, kaki kita juga dibasuh. Hanya ada satu yang diusap, yaitu kepala kita. Itu yang fardu ya. Nanti kita bicara mengenai fardunya wudhu. Jadi kalau kita berwudhu hanya membasahi anggota wudhu yang mestinya dibasuh, bila jarayan airnya tidak mengalir, maka wudhunya dinyatakan tidak sah. Kenapa? Li'annahu la yusamma ghuslan. Karena al-massu itu hanya menyentuhkan air kepada anggota wudhu yang mestinya harus dibasuh itu, la yusamma ghuslan, tidak dinamai sebagai membasuh. Jadi yang dimaksud dengan membasuh itu harus mengalirkan air, tidak cukup sekedar basah. Airnya itu harus mengalir di anggota wudhu kita itu. Bila jarayanin, bacanya jarayanin ya, bukan jaryan. Kayak sayalanul ma, bukan sailan. Ini syarat sahnya wudhu yang kedua, membasuh anggota wudhu dengan cara mengalirkan air pada anggota wudhu yang seharusnya dibasuh. Kalau sekedar menempelkan air, airnya tidak mengalir, maka tidak disebut sebagai membasuh, itu namanya mengusap. Wa thalithuha, syarat yang ketiga dari sahnya wudhu itu. Jadi kita tahu syarat yang kedua, kalau mau menggunakan redaksi yang lain, syarat yang kedua itu jarayanul ma'i 'alal 'udwil mausuli, berjalannya air pada anggota wudhu yang dibasuh seperti wajah, kedua tangan, kedua kaki. Karena yang diperintahkan di dalam Quran untuk tangan, kaki, dan muka itu adalah al-ghuslu, membasuh, bukan mengusap. Wa thalithuha, yang ketiga dari syarat sahnya wudhu, an la yakuna alaihi ay alal udwi mughayyirun lil ma'i taghayyuran dharran. Alla yakuna alaihi, tidak boleh ada alaihi ay alal udwi, pada anggota wudhu, mughayyirun, sesuatu yang bisa mengubah apa? Lil ma'i, mengubah air. Perubahannya itu taghayyuran dharran, perubahannya beresiko. Kazangfaranin wasandalin, seperti minyak zangfaran, itu kan harum, agak kental. Wasandalin, dan cendana. Jadi kalau di anggota tubuh kita yang bagian wudhunya itu ada sesuatu yang bisa mengubah air wudhu kita itu, dan perubahannya penuh resiko yang menyebabkan perubahan pada warna, pada bau, dan pada rasanya. Taghayyuran kathiran, perubahannya lebih banyak sehingga kita tidak mengenali dia lagi sebagai air mutlak, tapi sudah berubah nama, maka wudhunya tidak sah.
Ini menurut satu pendapat. Khilafan li jam'in, ada sekelompok ulama yang mengajukan pendapat yang berbeda. Tidak apa-apa sebenarnya ada za'faran pada tangan kita, pada muka kita, pada kaki kita, nggak apa-apa. Apa argumennya? Kata mereka, bi annama 'alal 'udwi mughtafarun wa ma'fuun anhu. Karena yang ada pada anggota wudu itu sudah dimaafkan, sudah dimaafkan, karena itu tidak apa-apa. Jadi ulama berbeda pendapat mengenai adanya mughayyirun lil ma'i taghayyuran dharran, apakah itu menyebabkan wudu kita bermasalah atau tidak. Ada yang menyatakan bermasalah sehingga wudunya harus diulang, ada yang menyatakan tidak bermasalah karena itu wudunya tidak perlu diulang. Jadi itu syarat yang ketiga. Kalau kita ikuti pendapat Syekh Zainuddin Al-Malibari, tidak boleh ada sesuatu di bagian lokasi wudhu kita ini yang menyebabkan air itu berubah dengan perubahan yang sangat dramatis, ya. Tidak boleh. Warabi'uha, syarat sah yang keempat, syarat sahnya wudu, alla yakuna 'alal 'udwi ha'ilun bainal ma'i wal mawsuli. Tidak boleh ada 'alal 'udwi pada anggota wudu ha'ilun, ha'il ini pemisah, penghalang. Penghalang yang bisa memisahkan, yang bisa menghalangi bainal ma'i, antara air, wal mausuli, dan anggota tubuh yang dibasuh. Jadi harus betul-betul diyakini bahwa air itu langsung menuju kepada anggota wudhu kita. Jadi kalau sampai ada barang yang menjadi penghalang antara air dengan anggota yang dibasuh, maka wudhunya tidak sah dan harus diulang. Itu yang dimaksud warabi'uha alla yakuna 'alal 'udwi ha'ilun bainal ma'i wal mausuli. Apa contohnya? Kanuratin, seperti kapur gamping, ya. Wasyam'in, dan lilin. Ini misalnya lilin batik gitu. Waduhnin jamidin, dan minyak yang sudah mengeras, memadat. Wa'aini hibrin, dan benda tinta, zat tintanya itu, tintanya. Wahinnain, dan inai. Misalnya mau jadi pengantin lalu dikasih inai. Nah, inainya itu, serbuk-serbuknya itu yang menempel pada kulit bisa menghalangi masuknya air pada anggota tubuh. Contoh yang paling kena bagi kita di Indonesia mungkin ya cat, ya. Habis ngecat, tiba-tiba di tangan kita ada bekas ada cat yang tersisa di tubuh kita, mengering di situ. Itu air tidak bisa masuk ke dalam bagian di bawah cat itu. Jadi sebelum berwudu catnya dihilangin dulu. Jadi sebelum berwudu benda tintanya itu dihilangin dulu. Sebelum berwudu pacarnya atau inainya itu dihilangin dulu. Bikhilafi duhnin jarin aimai'in, berbeda halnya dengan minyak yang cair. Misalnya hand body itu kan cair. Wa illam yathbutil ma'u alaihi, itu minyak yang cair itu sekalipun air tidak menetap pada anggota tubuh itu, bergelembung kan, ya, itu nggak apa-apa.
Jadi yang tidak diperbolehkan itu hail bainal ma'i wal mausuli, benda yang bisa menghalangi tembusnya air pada anggota yang harus dibasuh. Ada pertanyaan? Tiga pertanyaan. Oke, nanti aja dijawab itu. Bikhilafi duhnin jarin ay ma'i'in, berbeda halnya dengan minyak yang cair. Wa athari hibrin, berbeda halnya juga dengan bekas tinta. Jadi tinta sama bekas tinta itu berbeda. Yang tidak diperbolehkan itu kalau tintanya, kalau bekas tinta nggak masalah, tidak menyebabkan wudhu kita bermasalah. Wahinnain, begitu juga bekas inai. Jadi kalau serbuk dari inai yang populer disebutnya pacar, itu menyebabkan air terhalang untuk masuk ke dalam. Nah, tapi kalau bekasnya itu tidak masalah. Bekas yang ada di kuku atau di tangan tidak masalah. Jadi harus dibedakan antara ain dengan athar, antara benda dan dengan bekas benda. Wa kadza yushtaratu ala ma jazama bihi katsiruna, begitu juga dipersyaratkan, dan syarat ini telah ditetapkan oleh banyak ulama. Syaratnya apa? An la yakuna wasakhun tahta dhufrin yamna'u usulal ma'i lima tahtahu khilafan li jam'in. Syarat yang ditetapkan oleh para ulama itu, ini syarat tambahan yang ditetapkan oleh banyak ulama, alla yakuna wasakhun, tidak boleh ada kotoran, tahta dhufrin, di bawah kuku. Kotoran itu yamna'u usulal ma'i, menghalangi sampainya air, lima tahtahu, terhadap bagian kulit yang ada di bawah kuku. Jadi hati-hati terhadap kotoran yang ada di bawah kuku, karena itu potensial menghalangi masuknya air atau tembusnya air ke bagian kulit yang ada di bawah kuku, yang mestinya menjadi bagian dari anggota wudhu yang harus dibasuh. Jadi tidak boleh. Khilafan li jam'in, tapi pendapat ini dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Ulama lain mengajukan pendapat berbeda, bahwa tidak masalah ada kotoran di bawah kuku, itu tidak masalah. Minhum al-Ghazaliyu, di antara ulama yang tidak setuju terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh banyak ulama itu, al-Ghazaliyu adalah al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, yang memiliki kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali ini tokoh besar ya, Hujjatul Islam, karyanya banyak di bidang tasawuf, di bidang usul fikih saja. Al-Ghazali memiliki kitab misalnya Syifa'ul Ghalil, Al-Mankhul, kemudian Al-Mustasfa. Itu 3 kitab usul fikih Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali disebut di kitab Fathul Mu'in ini sebagai pendapat, sebagai ulama yang menolak argumen yang tadi itu.
Waz-Zarkashiyu, dan Imam Az-Zarkasi. Kita mengenal di Indonesia Az-Zarkasi ini sebagai orang yang ahli di bidang ulumul Quran. Kitabnya yang terkenal Al-Burhan fi Ulumil Quran. Padahal dia ya bukan hanya ahli Quran. Az-Zarkashi itu juga faqih, usuli, punya buku judulnya Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh. Jadi Az-Zarkashi punya juga kitab usul fikih. Dia juga dikenal sebagai Al-Muharrir Asy-Syafi'iyul Madhab, bermadhab Syafi'i. Punya buku judulnya At-Tadhkirah fil Ahadithil Masyhurah. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu keahliannya tidak hanya di satu bidang ya. Keahliannya itu di banyak bidang. Kayak Al-Ghazali, tasawuf dia punya karya, usul fikih punya karya, fikih punya karya. Punya karya filsafat juga Al-Ghazali, judulnya Maqasidul Falasifah. Nanti kemudian punya buku tasawuf, buku filsafat yang isinya mengkritik tokoh-tokoh filosof seperti Tahafutul Falasifah. Itu Al-Ghazali. Waz-Zarkashiyu wa ghairuhuma, dan selain Al-Ghazali dan Az-Zarkasi, rupanya masih ada juga ulama yang bersetuju terhadap Al-Ghazali dan Az-Zarkasi. Tapi Az-Zarkasi ini ulama yang lahir setelah Al-Ghazali ya. Al-Ghazali itu kan wafat 505 Hijriah. Az-Zarkasi ini wafat 794 Hijriah. Wa atalu fi tarjihihi, ulama-ulama yang berseberangan pemikiran dengan syarat yang ditetapkan oleh banyak ulama itu panjang lebar menjelaskan fi tarjihihi, di dalam mengunggulkan pendapatnya itu. Fi tarjihil khilaf. Wasarrahu, mereka juga menjelaskan. Apa isi penjelasannya? Bil musamahati amma tahtaha minal wasakhi duna nahwil ajini. Mereka mengambil sikap musamahah, memberikan toleransi, tidak mempersoalkan amma tahtaha minal wasakhi, tidak mempersoalkan kotoran yang ada di bawah kuku. Duna nahwil ajini, tapi ada yang tidak ditoleransi oleh Al-Ghazali DKK ini, yaitu nahwil ajin, seperti adonan tepung habis bikin roti, lalu di bawah kukunya ada bekas adonan tepung yang sudah mengeras. Nah, kemungkinan air tidak tembus ke situ, maka itu tidak ditoleransi ya. Tidak ditoleransi. Ini masih terkait dengan persoalan hail ya. Persoalan hail, karena argumen pokoknya tidak boleh ada penghalang antara air dengan anggota badan, anggota wudhu. Tidak boleh ada hail. Kalau sampai ada hail, maka wudhunya bermasalah dan harus diulang. Tapi dikecualikan efek-efek samping, misalnya bekas pacar, bekas inai, atau bekas tinta, itu la yu'addu hailan, tidak dianggap sebagai hail, maka fayasihul wudu'u ma'ahu, maka wudu'nya tetap dinyatakan sah. Ini banyak ya pertanyaannya.
Hensaplas itu sebenarnya setiap kita sudah dengan akal sehat kita, dengan pandangan mata kita sudah bisa melihat tuh. Kalau plester itu menghalangi masuknya air ke dalam anggota tubuh, berarti ada bagian pada anggota wudhu itu yang tidak kena basuhan, maka wudhunya ya tidak sah. Jangankan plester plastik ya, kalau plesternya plastik itu ya tidak masuk air. Misalnya kayak sisik ikan yang melekat pada tangan kita habis beresin ikan, lalu melekat di situ, mengering di situ. Lalu kita berwudu dan diduga keras bahwa air tidak sampai ke situ, ya basuhannya tidak sempurna, maka wudunya harus diulang. Bagaimana jika berwudu bukan di keran air tapi di ember? Ketika berwudu air jatuh ke ember lalu kita tetap pakai air yang jatuh tadi, apakah sah? Ini sudah pernah dibahas ya mengenai air mustakmal. Kalau kita mencelupkan air kita ke kolam raksasa yang airnya sampai 2 kulla, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mencelupkan tangan kita untuk berwudu pada air yang kurang dari 2 kulla, yaitu menjadi air mustakmal jatuhnya. Bekas kita membasuh tangan itu kan masuk ke dalam, sehingga yang di dalam ember itu menjadi air mustakmal, kecuali embernya agak gede, sehingga kita sebut sebagai sudah memenuhi ukuran 2 kulla. Itu sudah pernah dibahas ya. Kalau orang sakit itu solusinya bukan dipaksakan berwudu, tapi tayamum. Misalnya menurut penjelasan dokter ini nggak bisa nih, ya itu udah dengan cara tayamum. Wa asyara al-Adhra'i wa ghairuhu ila dha'fi maqalatihim. Tapi apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali CS ini kira-kira disoal oleh Al-Adhra'i. Kata Al-Adhra'i, dha'fi maqalatihim, pendapat pernyataan mereka itu lemah. Al-Adhra'i ini juga ulama Syafi'iyah ya, ulama Syafi'iyah. Al-Adhra'i, Syihabuddin Al-Adhra'i, wafat 1312 ya Hijriah, jadi udah agak belakangan. Waqad sarraha fit tatimmati wa ghairiha bima fir rawdati wa ghairiha min adamil musamahati bi syai'in mimma tahtaha haitsu mana'a wusulal ma'i bi mahallihi. Waqad sarraha, dijelaskan oleh pengarang kitab At-Tatimmah. Siapa yang mengarang kitab At-Tatimmah itu? Ini sedikit saja Zainuddin Al-Malibari sudah merujuk kepada banyak ulama ya, ulama-ulama sebelumnya. Ada seorang ulama yang bernama Abu Sa'ad Abdurrahman bin Ma'mun bin Abi Sa'id Al-Mutawalli. Itu punya kitab judulnya Tatimmatul Ibana an Ahkami Furu'id Diyana. Lahir 426 Hijriah, wafat 478. Jadi kurang lebih satu masa dengan Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir 450 dan meninggal 505 Hijriah.
Di dalam kitab At-Tatimmah wa ghairiha dan lainnya dijelaskan bima fir raudhati, apa yang ada di dalam kitab Raudhah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, wa ghairiha dan lainnya kitab Raudhah, apa isinya? Min adamil musamahati, mengenai tidak adanya dispensasi, bisyai'in mimma tahtaha, menyangkut sesuatu yang ada di bawah kuku. Jadi kotoran yang ada di bawah kuku itu tidak ditoleransi. Ini pendapat Imam Nawawi ya. Seberapa jauh kotoran yang ada di bawah kuku itu tidak bisa ditoleransi? Haitsu mana'a wusulal ma'i bimahallihi, sekiranya kotoran di bawah kuku itu menghalangi sampainya air bimahallihi, ke tempat kotoran itu. Jadi kalau air tidak tembus sampai ke bawah kotoran itu, maka ada bagian anggota wudu yang tidak kena basuhan. Jadi catatannya haitsu mana'a usulal ma'i bimahallihi, tidak ada toleransi kalau diyakini air tidak tembus sampai ke bawah. Wa aftal Baghawiyu, Imam Al-Baghawi, kita tahu Al-Baghawi ini punya kitab tafsir ya, tafsir Al-Baghawi, judulnya Ma'alimut Tanzil. Nanti dilebarin lagi oleh Al-Khazin dengan tafsirnya yang terkenal, tafsir Al-Khazin. Al-Baghawi memfatwakan mengenai fi wasakhin, kotoran, hasala min gubarin, kotoran itu terbuat dari debu, tercipta, terjadi dari debu. Jadi persatuan antara debu dengan anggota tubuh kita, bi annahu yamna'u sihhatal wudu'i. Nah, kotoran itu menghalangi kesahan wudu menurut Al-Baghawi. Jadi kalau kotoran itu tercipta dari debu, sesuatu yang di luar diri kita, lalu mengkristal, memadat, sehingga menghalangi sampainya air kepada basuhan itu, yamna'u sihhatal wudu'i, itu menyebabkan wudu kita bermasalah. Bikhilafi ma nasya'a min badanihi, tapi berbeda halnya kalau kotoran itu muncul, terjadi, tercipta min badanihi, dari tubuhnya sendiri. Wa huwa al-araqul mutajammidu, seperti keringat yang mengeras. Kalau keringat yang mengeras, ya kan dari dirinya itu ditoleransi. Kalau yang seperti itu, la yamna'u sihhatal wudu, tidak menghalangi sahnya wudu, tidak menghalangi. Wa jazama bihi fil anwar, ada ulama yang bernama Yusuf bin Muhammad Al-Ardabili ya. Itu ulama dari Azerbaijan, Ardabil namanya, punya kitab judulnya Al-Anwar ini. Al-Anwar ini ulama-ulama zaman dulu, karyanya kan cukup banyak ya. Jadi Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili ini bermadzhab Syafi'i, wafat 779 Hijriah, jadi setelah Al-Ghazali juga, setelah siapa tadi, setelah Al-Mutawalli juga. Punya kitab judulnya Al-Anwar li'a'malil abrar. Ini ditetapkan, dinyatakan juga, dikukuhkan pendapat ini oleh Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili Asy-Syafi'i,
di dalam kitab Al-Anwar. Wa khamisuha, ini agak cepat kita ya. Persyaratan yang kelima dari syarat sahnya wudu itu, dukhulu waqtin lidaimi hadatsin. Persyaratan yang kelima ini adalah masuknya waktu. Tapi persyaratan ini tidak buat semua orang, tapi lidaimi hadatsin. Bagi orang yang selalu berada di dalam kondisi hadas. Kasalisin, seperti bahasa rakyat populernya itu beser ya. Wa mustahadzatin, dan perempuan yang keluar darah istihadhah. Jadi salisin itu beser pipis, kencing. Mustahadzatin itu beser darah. Sudah lewat 15 hari dari masa haid itu, pada hari yang ke-16, 17 masih keluar darah, maka itu kita hukumi sebagai darah istihadhah. Bahasa yang populer di kita, haidnya tidak teratur. Wa yushtaratu lahu aidan dhannu dukhulihi. Dipersyaratkan juga bagi orang yang daimul hadath, dhannu dukhulihi, dia menduga keras bahwa dia sudah melakukan wudu itu ketika waktu sudah masuk. Jadi persyaratan sahnya wudu yang kelima ini hanya khusus untuk menangani orang daimul hadath, orang yang akan diperlakukan secara khusus oleh fikih. Bagaimana kalau orang itu selalu keluar pipis, daimul hadath. Jadi klepnya sudah lemah sehingga tidak bisa menahan lagi, dia terus netes misalnya, atau istihadhah. Maka orang yang daimul hadath ini, kalau mau sholat duhur, wudunya tidak dilakukan jam 11 siang, tapi wudunya dilakukan ketika sudah masuk waktu duhur. Begitu juga nanti kalau mau sholat asar, wudunya tidak dilakukan jam 2 untuk melaksanakan sholat asar, tapi dilakukannya pada waktu sholat asar sudah masuk waktunya. Bagaimana kalau dia di tengah hutan, sehingga tidak tahu bahwa sholat duhur, waktu duhur sudah masuk, tidak tahu bahwa waktu asar sudah masuk, maka dia harus berdasarkan dzan, menduga kuat. Ini mendung, tapi dia sudah menduga kuat bahwa waktu duhur sudah masuk, baru dia diperbolehkan untuk berwudu untuk kepentingan melaksanakan sholat duhur. Fala yatawadda'u, maka orang yang daimul hadath itu tidak boleh berwudu. Kal mutayammimi, seperti orang yang tayamum, tidak boleh berwudu li fardin, untuk melaksanakan yang wajib, au naflin muaqqatin, atau untuk melaksanakan perkara sunnah yang punya waktu, seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat gerhana, atau sholat duha, itu kan ada waktunya. Dia tidak boleh berwudu qabla waqti fi'lihi, sebelum waktu masuknya fardu dan nafal itu. Gak boleh. Tadi sudah dijelaskan. Jadi kalau orang daimul hadath itu mau sholat duhur, maka dia berwudunya ketika sudah masuk waktu duhur. Kalau dia mau sholat duha, ya berwudunya pada waktu masuk waktu duha, jangan habis subuh.
Begitu juga wali sholati janazatin, dia tidak boleh berwudu untuk melaksanakan sholat jenazah qablal ghusli, sebelum mayit itu dimandikan. Nah, kalau mayit itu sudah dimandikan, jenazahnya sudah dimandikan, baru dia diperbolehkan untuk berwudu. Lagi-lagi ini untuk daimul hadats. Untuk daimul hadats. Wa tahiyyatin qabla dukhulil masjidi, begitu juga orang daimul hadats tidak boleh berwudu untuk kepentingan salat tahiyatul masjid qabla dukhulil masjidi, sebelum masuk ke dalam masjid. Jadi masuk dulu ke dalam masjid, baru kemudian keluar untuk melaksanakan aktivitas wudu. Warrawatibil mutaakhirati qabla fi'lil fardi, tidak boleh juga berwudu untuk melaksanakan salat ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Kalau ba'diyah asar dan ba'diyah subuh kan tidak ada. Tidak boleh berwudu untuk melaksanakan salat rawatib ba'diyah tadi qabla fi'lil fardi, sebelum melaksanakan salat fardu. Selesai sampai di sini bahwa orang yang daimul hadas harus berwudu ketika waktunya sudah masuk. Walazima wudu'ani aw tayammumani ala khatibin, dua wudu dan dua tayammum itu niscaya bagi seorang khatib. Kalau khatib ini orang yang berkhutbah ya, kalau khatib orang yang meminang. Niscaya bagi orang yang menjadi khatib Jumat untuk menyediakan, untuk mempersiapkan dua wudu atau dua tayammum ala khatibin daimil hadats, khatib yang daimul hadats. Ahaduhuma, satu dari dua wudu itu dipakai lil khutbataini, untuk membaca khutbah, dua khutbah itu. Wal akharu, sedangkan wudu yang kedua ba'dahuma, setelah dua khutbah itu, dipakai li sholati jum'atin, untuk sholat Jumat. Jadi khatib yang salisul baul, yang beser itu, kalau mau menjadi khatib Jumat, ya sudah masuk waktu Jumat, kemudian dia berwudu, lalu berdiri menjadi khatib Jumat. Setelah melaksanakan khutbah, dia berwudu lagi, dipakai untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa yakfi wahidun lahuma li ghairihi, yang tadi itu spesial buat orang yang daimul hadas. Khatibnya sudah tua ya, sehingga daimul hadas. Tapi wa yakfi, cukup wahidun, satu wudu, lahuma, untuk kepentingan khutbah dan kepentingan sholat Jumat, li ghairihi, bagi selain daimul hadas. Kalau orang tidak daimul hadas, ya satu wudu itu cukup untuk dipakai salat Jumat dan dipakai untuk dua khutbah. Bahkan Nabi dalam perang Ahzab itu wudunya nggak batal-batal ya. Ini mazhab Syafi'i. Karena nanti mazhab Hanafi punya pendapat yang berbeda. Bagi mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, ya tayammum itu ya sama dengan wudu nanti mengenai tayammum. Wa yajibu alaihi alwudu'u likulli fardin, wajib alaihi, bagi orang yang daimul hadas, alwudu'u, untuk berwudu, likulli fardin, bagi setiap yang wajib. Jadi satu wudu, satu sholat fardu. Jadi sekalipun wudunya tidak batal dengan yang lain-lain,
dia tidak tidur misalnya, tapi karena dia daimul hadas, diperlakukan khusus oleh fikih, oleh syariat, maka satu wudhu dipakai untuk satu fardu. Katayammumi sama dengan tayammum. Nanti di belakang kita bicara mengenai tayammum. Wakadha demikian juga wajib bagi orang daimul hadas ghuslul farji, membasuh kemaluan, wa ibdalul kutnati, dan mengganti kapas, allati bifamihi, kapas yang ada di mulut kemaluan, wal isabati, dan juga mengganti pembalutnya juga diganti ya. Wa illam tazul an maudhi'iha, sekalipun pembalut itu ya tidak bergeser dari tempatnya, tapi tetap harus diganti. Jadi tata cara orang yang salisul baul ini, sebelum melaksanakan wudhu, dia terlebih dahulu harus membasuh kelaminnya, mengganti pembalutnya. Pembalut kalau untuk orang dewasa lumayan agak mahal ya, tapi itu kan teknis, kan bisa dibuat dengan cara yang lebih murah, bisa pakai plastik yang kecil-kecil lalu diikat, ditalikan ke situ kan bisa, kalau bagi cowok itu. Jadi sebelum berwudu itu dulu dibersihkan, untuk jangan lupa kepentingan satu fardu, satu wudu. Nanti kalau masuk waktu asar, begitu lagi, sebelum berwudu dia bersih-bersih dulu, lalu dipakai untuk sholat asar. Yang repot itu banyak jemaah haji yang tidak mengerti ya. Dia sudah salisul baul, beser kayak begitu, harus melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu kan rukun. Mestinya satu wudhu sudah dipakai untuk tawaf ifadah selesai. Jangan dipakai untuk sholat duhur atau untuk sholat asar. Kalau mau sholat duhur, sholat asar, dia harus bersih-bersih lagi, baru kemudian berwudhu dan melaksanakan sholat duhur atau sholat asar. Ini tata cara bagaimana orang daimul hadas. Wa ala nahwi salisin mubadaratun bis sholati. Orang yang salisul baul itu, beser itu, wajib untuk segera melaksanakan sholat. Jadi sudah kelaminnya dibersihkan, ganti pembalut, lalu dia berwudu, jangan kongko-kongko dulu, jangan berdiam dulu, habis berwudu harus langsung mubadarah bis shalah, harus segera melaksanakan sholat. Begitu caranya. Tapi falau akhara li maslatiha, kalau orang salisul baul yang beser itu mengakhirkan sholat, li maslahatiha, dia tidak segera melaksanakan sholat, tapi untuk kepentingan kemaslahatan sholat. Apa contohnya? Kantidhari jama'atin, salatnya ini diakhirkan untuk menunggu salat berjamaah. Au jum'atin, atau Jumat, untuk menunggu salat Jumat. Wa in ukhirat an awwalil waqti, sekalipun salat itu diakhirkan dari awal waktu. Mestinya jam 12:05 sudah melaksanakan salat duhur, gara-gara menunggu salat berjamaah, akhirnya waktunya lewat menjadi 12:30 misalnya. Wa kadzahabin ila masjidin, gara-gara dia mau pergi ke masjid, padahal dia daimul hadas, sudah bersih-bersih,
sudah berwudu, gara-gara dia pergi ke masjid yang lumayan agak jauh dari rumahnya, tapi tidak terlalu jauh juga ya. Gara-gara itu salatnya terakhirkan pelaksanaannya. Kalau begitu bagaimana? Lam yadhurrahu, tidak ada masalah mengakhirkan salat karena untuk kemaslahatan salat. Ini karena tadi sudah dinyatakan wa ala nahwi salisin mubadaratun bis shalah. Orang yang salisul baul, yang beser itu, begitu selesai melaksanakan wudhu harus segera melaksanakan sholat. Boleh mengakhirkan, tidak segera melaksanakan sholat kalau untuk kepentingan maslahati sholat, untuk kepentingan kemaslahatan sholat. Kalau sholat sendiri pahalanya kan kecil, lalu sholat berjamaah, gara-gara menunggu sholat berjamaah maka dia agak lambat, tidak segera melaksanakan sholat, itu tidak masalah. Kalau pakai balsem misalnya ya, itu nggak masalah ya. Pakai hand body misalnya ya nggak masalah. Karena itu masuk ke dalam kategori tadi itu duhnin jarin ma'iin, yang mengalir. Sebenarnya cara yang paling sederhana ya, sebelum melaksanakan wudhu, hal-hal yang potensial menjadi penghalang masuknya air ke dalam anggota wudhu, hal-hal yang menyebabkan berubahnya air seperti za'faran tadi, walaupun dibantah oleh sebagian ulama yang lain. Za'faran itu bukan hanya wangi tapi juga kan kental ya, makanya bisa dipakai untuk menulis. Kalau kita menggunakan air mineral kan tidak bisa dipakai untuk menulis karena dia tidak kental. Kalau za'faran itu kan bisa dipakai untuk menulis jimat, istilah santri-santri itu. Itu menjadi bermasalah walaupun sebagian ulama yang lain tidak mempermasalahkan. Jadi kita sekarang menjadi tahu bahwa syarat sahnya salat itu ada 5. Yang pertama, kalau kita berwudu harus menggunakan air suci dan menyucikan. Yang kedua, jarayanul ma'i 'alal udhwil mausuli, air yang kita pakai untuk berwudu itu harus betul-betul mengalir bagi anggota wudu yang harus dibasuh. Beda halnya kalau yang hanya diusap. Yang ketiga, tidak boleh ada hal-hal yang bisa mengubah status air mutlak itu menjadi bukan air mutlak lagi. Seperti za'faran tadi itu, walaupun ada ulama yang tidak mempersoalkan. Yang ketiga, tidak boleh ada hail. Yang keempat, tidak boleh ada hail, penghalang yang menghalangi sampainya air kepada anggota tubuh. Baru yang kelima, ma'rifatu dukhuli waqti shalah lidaimil hadath. Orang daimul hadas yang beser itu harus tahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Kenapa begitu? Karena kalau dia berwuduknya jam 11 untuk sholat jam 2.12 misalnya, itu ya tidak sah. Karena wuduknya orang salisul baul itu wuduk darurat namanya. Kata ulama-ulama, li'anna taharatahu taharatu daruratin. Wuduknya wuduk darurat, wala darurata qabla dukhulil waqti. Kalau waktu belum masuk kan belum ada darurat. Jadi begitu jam 12:10 misalnya waktu duhur, dia dalam kondisi beser, maka kemudian dia darurat
Nah, karena darurat maka diperbolehkan sekalipun dia hamlun najasa. Ini kan sebabnya karena hamlun najasa, membawa najis. Membawa najis itu sebabnya. Jadi orang yang salisul baul, yang beser itu diperbolehkan hamlun najasa dengan cara khusus. Dibersihin dulu, lalu ditutup pakai pembalut, lalu berwudu. Wudunya dilaksanakan ketika waktu sudah masuk, baru kemudian dia sholat. Kalau waktu belum masuk, ya tidak ada darurat namanya. Niatnya sama nggak? Ada yang niatnya sama nggak? Niat. Wudunya orang yang biasa. Ya niat itu ya sama ya. Sama, salisul baul itu sama. Hanya yang menjadi masalah dia terkait dengan membawa najisnya itu. Di tubuhnya kan ada, di kelaminnya ada najis tuh. Makanya di kita itu, di Islam diwajibkan agar laki-laki dikhitan. Karena kalau tidak dikhitan ada kotoran di dalamnya, maka hamlun najasa, membawa najis. Kalau perempuan ya tidak wajib untuk dikhitan. Oke. Makanya orang salisul baul itu, yang beser itu, kalau mau berwudu harus masuk waktu. Wudunya dipakai untuk satu salat fardu, bukan dipakai berkali-kali ya. Misalnya zuhur, asar, maghrib, isya dipakai berkali-kali. Soal harga pembalut yang mahal itu soal teknis, bisa diatasi dengan cara-cara tradisional. Apa alat-alat yang bisa dipakai untuk menutup tempat keluarnya, tempat keluarnya darah bagi perempuan, atau tempat keluarnya kencing bagi orang yang beser tadi itu bisa diatasi. Ini pengajian kita malam ini sudah selesai menjelaskan mengenai 5 hal yang menjadi syarat sahnya wudhu. Ada 5 itu. Minggu depan insya Allah kita akan membahas mengenai fardunya wudhu. Ini ada 6. Jadi kalau syarat sahnya wudhu itu ada 5, kalau fardunya wudhu itu ada 6. Ini kalau ditelusuri ya, ini kan barang jadi yang saya sampaikan melalui kitab Fathul Mu'in ini. Nanti teman-teman kalau dijelaskan ini dalilnya apa, ini membutuhkan analisa dari sudut usul fikih. Mazhab Syafi'i untuk sampai kepada kesimpulan begini-begini, ini bagaimana proses produksinya. Itu namanya usul fikih yang membahasnya. Bahwa tidak boleh ada ha'il itu bagaimana proses istinbatnya. Ini mulai tadi kan tidak kelihatan ada argumentasi Qur'annya, ada argumentasi hadisnya, karena yang disuguhkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari itu adalah barang siap saji. Nah, biar menjadi urusan para ulama, para mujtahid untuk menjelaskan di kalangan mereka bagaimana proses produksi sehingga melahirkan ini sah, ini tidak sah. Itu membutuhkan ilmu. Tapi melalui penjelasan singkat ini kita tahu bahwa di dalam mengemukakan pendapatnya Syekh Zainuddin Al-Malibari selalu bertumpu kepada banyak ulama. Hanya beberapa paragraf saja kutipannya sudah banyak. Dia merujuk kepada Al-Adhra'i, merujuk kepada Az-Zarkashi, kepada Al-Ghazali, kepada Al-Baghawi, kan banyak. Kepada siapa lagi? Al-Mutawalli, kepada siapa yang Yusuf bin Ibrahim Al-Ardabili, itu menunjukkan bahwa dia tetap berdiri tegak di atas ulama-ulama sebelumnya. Ini sebenarnya kebiasaan tradisi akademik yang bagus. Jadi tidak berangkat dari nol, selalu pikiran-pikiran yang muncul belakangan merupakan kelanjutan dari pikiran ulama-ulama sebelumnya.
Hanya tidak disebutkan catatan kakinya di mana, halaman berapa, juz berapa. Itu yang membutuhkan keterampilan untuk mencari. Misalnya Al-Azra'i mungkin dikutip saja, tapi siapa Syihabuddin Al-Azra'i? Tidak banyak orang tahu. Padahal Al-Azra'i itu adalah ulama fikih yang menguasai fikih Syafi'i. Karyanya juga banyak. Misalnya Al-Azra'i menulis kitab Qutul Mukhtaj fi Syarhil Minhaj, karena dia termasuk menyukai karya-karya Imam Nawawi ya. At-Tambihat ala Auhamil Muhimmat itu 3 jilid itu. 3 jilid. Bahkan Qutul Mukhtaj itu 10 jilid ya. Al-Azra'i misalnya punya buku judulnya At-Tawassut wal Fatah Bainar Rawdha Wasyarah, itu 20 jilid. Nah, tapi kan tidak kelihatan di dalam naskah Fathul Mu'in ini. Kita saja kalau mau agak kreatif mencari, menelusuri di mana ulama-ulama yang dikutip itu karyanya apa saja. Itu yang membutuhkan riset akademis yang agak dalam. Tentu membutuhkan waktu ya. Membutuhkan waktu. Saya kira itu sudah jam 10:05. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya, ada barokahnya bagi kita semua yang mengkaji kitab Fathul Mu'in ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.